Pertanyaannya klasik orang Indonesia yang berkarir di Inggris, apalagi punya karir bagus, apakah mau pulang sampai kapankah di sini? Bagaimana? Tentu saja Indonesia adalah tanah air saya. Hormat Indonesia. Makanya bawa bendera nih. Tanah air saya, Indonesia, tanah tumpah darah gitu ya. Suatu saat akan kembali, insya Allah. Kita tetap bantu Indonesia dari apa yang kita bisa buat. Kita tetap harumkan nama Indonesia dan seterusnya. Sip. Merdeka. Saya sebetulnya datang ke Inggris 1994. Oh, 94 untuk master. Saya 94 sampai 96 di Inggris, di York. Pekerjaan pertama saya di Hertfordshire waktu itu, research fellow. Research fellow itu standarnya adalah postdoktoral. Harus selesai PhD. Saya belum selesai, atau tidak selesai. Saya ngelamar aja. Kompetitor saya ini sudah punya PhD dari Jepang dan sedang melakukan PhD-nya yang kedua di Oxford. Setengah jam setelah interview saya ditelepon, Dono, I would like to offer a job. What? Saya ada nilai plus lain dong. Apa ya kira-kira? Saya nggak ngerti. Mulai kerja di Inggris di University of Hertfordshire sebagai research fellow. Kemudian mulai jadi dosen tahun 2007 di University of Wolverhampton. Pindah ke Salford University di Manchester. Peterborough, Teesside University, University of Derby sekarang. Jadi sudah 5 university ya Pak ya? 5 ya? Tunggu 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Dari rangkaian semua karir Pak Dono itu apa sih yang mau disimpulkan coba Pak? Saya kira karir itu gini, dunia ini penuh dengan kompetisi, terutama yang masih muda-muda. Kompetisi berat sekali. Kita harus berani, yakin pada diri kita sendiri bahwa kita bisa memenangi kompetisi tersebut. Tapi juga jangan overconfident gitu ya. Dan siap apa? Siap kalah sebetulnya. Siap gagal. Gagal itu biasa. Sukses itu luar biasa. Quote 2021 by Dono. Jangan ya, kalau gagal ya bangun lagi. Saya sendiri, saya bukannya bangga terhadap diri saya. Saya malah sebetulnya saya nih gagal. Saya DO dalam studi saya. Saya nggak. Yang mana? S3. Saya ke Inggris untuk S3. Saya DO. Tapi nggak berarti nggak bisa. Nggak berarti biasa saya nggak bisa jadi dosen. Sebentar Pak, dalam tanda kutip DO-nya itu Bapak beasiswa? Biaya sendiri? Beasiswa. Saya Saya beasiswa dari sini. Oh, dari yang di sini. Dari sini. Saya tidak bangga begitu, tapi saya selalu belajar dari kegagalan. Dan kalau sudah gagal ya jangan terus bahasa Jawanya ngelumpruk, bahasa Indonesianya apa saya nggak tahu. Diam aja gitu, nyerah. Ya usaha lagi. Kalau udah gagal, ya usaha lagi. Saya contohnya tadi, buktinya saya pekerjaan pertama saya di Wolverhampton, di Hertfordshire waktu itu adalah research fellow. Research fellow itu standarnya adalah postdoktoral. Harus selesai PhD. Saya belum selesai, atau tidak selesai. Saya ngelamar aja. Saya ngelamar, dipanggil interview. Dari 3 orang yang dipanggil interview, yang shortlist, yang datang 2. Saya dan 1 orang lagi, kompetitor saya. Kompetitor saya ini sudah punya PhD dari Jepang. Dan sedang melakukan PhD-nya yang kedua di Oxford. Orang Inggris? Orang Jepang. Oh, Jepang ya. Orang Jepang. Dia sudah punya PhD dari Jepang dan sedang PhD kedua kalinya di Oxford, hampir selesai. Wah, sepertinya rival berat nih. Iya. Terus setengah jam setelah interview saya ditelepon, Dono, I would like to offer a job. What? Saya ada nilai plus lain dong. Apa ya kira-kira? Saya nggak ngerti. Tapi terus dari berbagai pekerjaan saya yang lakukan setelah berikutnya, saya ngelamar macam-macam ya. Saya lihat memang oke lah, saya punya kekurangan. Jadi kita lihat mana kekurangan, mana kelebihan kita. Saya punya kekurangan. Kekurangan saya apa? PhD saya belum selesai. Kalau sampai sekarang belum selesai juga. Walaupun udah kasih di lah, belum selesai juga. Gitu. Tapi pekerjaan saya itu kekurangan saya. Jadi gelar saya tidak. Tapi bukan berarti saya tidak punya skill lain yang bisa saya offer. Saya punya passion, saya punya pengalaman. There are other things that I can offer. Total ke Inggris 2001, berarti sudah 20 tahun dong. Melihat perkembangan Manchester, orang-orang Indonesia, komunitas Indonesia di Manchester 20 tahun yang lalu dan sekarang apa bedanya? Mengalami banyak perubahan dong. Ya, saya sebetulnya datang ke Inggris 1994. Master saya 94 sampai 96 di Inggris, di York. Kemudian di tahun 2001 ke sini lagi, keluarga datang 2003 dan seterusnya sampai sekarang. Kami sudah tinggal pindah
tinggal rumah itu macam-macam ya, dari kotanya, dari Norwich, kemudian St Albans, kemudian Sandy di Bedfordshire, kemudian saya ke Wolverhampton, kemudian ke Manchester sampai sekarang. Yang saya lihat memang terutama dari kemudian komunikasi ya, dulu komunikasi tidak terlalu mudah, ya. Telepon mahal, dan juga dulu mahasiswa tidak punya ongkos kita buat jalan-jalan gitu, kasarnya di rumah aja, di kota aja gitu ya. Kemudian belakangan mulai sering aktif di berbagai organisasi. Saya kira dan perkembangan teknologi yang memudahkan kita berkomunikasi sampai sekarang ini sangat baik. Dan di antara kota-kota yang ada di Inggris, keluarga kami lebih cocok di Manchester dibandingkan karena komunitas Indonesia lebih banyak, komunitas Muslim lebih banyak. Cuaca atau apa? Pas. Yang paling tidak adalah cuaca. Sebetulnya yang paling tidak nggak enak itu cuaca. Oh iya. Pernah di paling utara di mana? York. Dingin dong? Atau saya di Middlesbrough lah. Oh iya. Manchester, segini. Maksud saya yang paling tidak enak dari Manchester itu cuacanya, karena di sini tidak enak, bukannya cukup hangat? Enggak, karena hujan terus. Karena di sini di Pennines, di ada gunung-gunung, jadi hujan sebelum ke gunung itu awannya menghasilkan hujan dulu di sini. Tetapi Manchester enaknya adalah karena semua komunitas ada. Ya. Jadi kota ini cukup besar, tidak terlalu besar. Airport enak banget kita, enak sekali. Segala macam komunitas ada di sini. Komunitas Muslim banyak di sini. Masih banyak di sini. Masjid banget, tapi kami sengaja tidak terlalu di kota. Kami tinggalnya di pinggiran. Tidak terlalu banyak imigrannya atau tidak banyak imigrannya sama sekali, tapi welcoming. Sangat enak lokasinya. Juga untuk urusan universitas, sekolah buat anak-anak, optionnya sangat banyak. Dan cenderung ya kalau dibandingkan dengan kawasan selatan Inggris, jauh lebih murah lah kasarnya kawasan utara. Iya. Saya bayangan dulu di St Albans ya, kami pernah tinggal di St Albans. St Albans itu kontrak dengan harga yang sama, kami bisa kesini, rumahnya jauh lebih besar. Pokoknya jauh lebih enak gitu. Dan gaji sebetulnya sama aja kan? Oh iya, biaya hidup, gaji sama, biaya hidup kita bisa ngirit semakin ke utara. Dan anyway, St Albans saya di Leighton Buzzard, dekat Leighton juga, berarti kita deket lah ya. Oke. Dan anyway, cukup 20 menit ya Pap ya? Udah kebanyakan. Senang banget Pak Dono ngobrol-ngobrol kapan-kapan ya kalau ada waktu. Yang belum kita liputan soal bakso. Iya nih. Oh iya. Pak Dono ini ya, yang saya tahu, jadi saya datang ke sini 2007 ya. Waktu 2007 sosial media, Facebook kayaknya belum begini ini ya. Instagram belum ada, tapi waktu itu saya suka ngeblog. Kemudian saya melihat YouTube-nya Pak Dono itu tentang bakso. Saya bikin bakso awalnya, lihat tutorialnya, videonya Pak Dono. Kemudian tempe juga ya. Dulu pernah bikin. Oh iya, soal tempe saya pernah bikin liputannya dan tayang di majalah apa ya, saya lupa. Nanti deh. Dengan siapa? Ada Pak Dono bikin tempe kan dulu. Enggak, saya di sini kan juga sekarang udah perkembangan tempe sudah demikian majunya. Ada berbagai new startup company yang buat, termasuk orang Indonesia buat. Enggak, maksudnya dulu saya pernah nanya-nanya Pak Dono, terus saya tulis artikel. Saya pernah bikin artikel tentang Pak Dono bikin tempe dan tayang di majalah apa di Indonesia, lupa itu 2000 berapa. Udah kelamaan ya. Dan anyway, jadi saya tahu Pak Dono itu dari baksonya awalnya di YouTube tuh. Dan waktu zaman YouTube belum ada AdSense, Pak Dono ini udah dapat AdSense dari YouTube. Bakso. Benar. Keren ya, gila. Sekarang udah nggak ada lagi lah. Udah males. Berapa itu Pak bakso Pak? 2012. Enggak, 2008. Iya, 2008 ya. Jadi itu anak saya ingat pertama kali video itu anak saya nomor 2, umur 8 tahun, giginya putus 1 kan. Sekarang anak saya udah siapa namanya? Rana, ya, ada Rana yang lagi ngegiling. Terus ada juga Pak Dono yang bikin tempe terus dibesokin. Itu saya nonton lah YouTube itu. Jadi dulu masih rajin. Ya, sekarang udah urusan lain. Bukan urusannya lagi, sekarang lebih ke uni lah ya. Dan anyway, dari semua uni itu cuman satu-satunya dosen Indonesia di uni tersebut kah, atau ada orang Indonesia lainnya di uni yang pernah Bapak kerja di sana? Macam-macam. Kadang kebanyakan sih saya sendiri, kebanyakan ya. Sewaktu di 5 uni itu. Sekarang tadinya berdua, sekarang tinggal satu. Tinggal satu, Pak Dani belum pindah.
Di Middlesbrough tadinya saya sendiri, sekarang diganti Pak Hayat sama Bu Nanda, ada 2 orang. Di Salford saya sendiri. Sekarang nggak tahu. Saya kayaknya nggak ada. Di Wolverhampton saya sendiri juga. Sampai sekarang nggak ada lagi. Di Hertfordshire saya sendiri juga. Sebelum ditutup Pak, ada pesan apa Pak yang mau disampaikan, baik tentang karir Bapak, tentang anak-anak muda yang mau mencoba berkarir seperti Bapak atau apalah, terserah, silahkan pesannya sebelum ditutup. Saya kira kita semua punya kelebihan, kekurangan, semangat, passion kita pada masing-masingnya, dan kita selalu pasti ada jalannya. Pasti ada. Yang penting jangan mudah menyerah. Kalau kalah, kalau gagal, maju lagi, coba lagi. Cuman itu resepnya. Pasti ada, Allah sudah kasih jalan. Satu pertanyaan lagi Pak. Sebagai orang Indonesia di sini mau sampai kapan berkarir di sini? Someday, one day pulang? Itu sebetulnya tahun 2015. Saya itu dalam rangka pulang ke Indonesia waktu itu. Sudah pulanglah. Tawarin kerja kebetulan bagus ya. Terus tapi ternyata anak saya yang kecil agak susah juga untuk dibawa, masih SD ya, SD kelas 6. Jadi pikir-pikir dan hitung-hitungnya kan waktu itu ternyata hidup di Jakarta itu tidak terlalu murah. Mahal juga. Pertanyaannya klasik orang Indonesia yang berkarir di Inggris, apalagi punya karir bagus, apakah mau pulang sampai kapankah di sini? Bagaimana? Kita lihat saja. Kalau saya sih tentu saja Indonesia adalah tanah air saya. Hormat Indonesia. Makanya bawa bendera nih. Tanah air saya. Indonesia tanah tumpah darah gitu ya. Suatu saat akan kembali insya Allah. Cara sama kayak rezeki lah, rezeki sudah ada yang atur. Yang penting niat kita tetap ada, kita tetap bantu Indonesia dari apa yang kita bisa buat, kita tetap harumkan nama Indonesia dan seterusnya. Sip. Merdeka. Terima kasih ya Pak Dono. Sama-sama. Sudah sharing. Terima kasih udah datang juga. Iya. Buat pemirsa channel YouTube Rosimil ini jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena saya mau ngobrol lagi dengan para diaspora Indonesia di Inggris yang punya karir cakep kayak Pak Dono dan yang lain sebagainya. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih.